Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarisawati Intisar, mahasiswi PBG Prajawata Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai modifikasi modul ajar dari guru pamong saya, yaitu di SMP Negeri 39 Semarang. Tugas ini digunakan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 1. Baik, untuk yang pertama, modul ajar dari guru pamong saya, yaitu milik Bapak Ristono. Ini adalah modul ajar yang dibuat oleh guru pamong saya. Di sini sudah terdapat informasi umum, kompetensi awal, sarana dan prasarana, dan model pembelajaran. Sedangkan di sini sebelah kanan adalah modul ajar yang saya modifikasi. Untuk kompetensi awal, sarana dan prasarana itu sudah sama dengan yang milik guru pamong. Sedangkan untuk model pembelajaran di guru pamong itu hanya menggunakan satu model pembelajaran, yaitu Project Based Learning. Sedangkan di modul ajar saya yaitu menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dan Problem Based Learning yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, untuk pada kompetensi inti pada modul ajar guru pamong dan modul ajar saya itu memiliki tujuan pembelajaran yang sama. Untuk pemahaman yang bermakna juga sama. Sedangkan yang pembedanya ada di pertanyaan pemantik. Di pertanyaan pemantik, guru pamong hanya menjelaskan mengenai hubungan antara usaha dan energi dan yang dapat dikonversikan sesuai kebutuhan, sumber energi yang terbarukan yang digunakan di Indonesia, lalu bagaimana manusia dapat memanfaatkan pesawat sederhana dalam kehidupan. Sedangkan untuk pertanyaan pemantik yang saya buat atau yang saya modifikasi yaitu adalah yang pertama adalah guru mengajak peserta didik melakukan percobaan. Nah, ini percobaan yang dilakukan ada dengan mendorong tembok dan mendorong berbagai benda di sekitarnya seperti meja, kursi, buku, dan lain sebagainya. Sedangkan pertanyaan pemantik untuk pengalaman nyata yang dapat dipahami oleh peserta didik itu yaitu berdasarkan pengalaman tadi, mana benda yang lebih mudah didorong, lalu apa ciri-ciri yang terlihat, dan lain sebagainya. Sebenarnya antara guru pamong dan modifikasi saya itu hampir sama, namun saya lebih menjelaskan lebih rinci dibanding milik guru pamong. Yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran di pertemuan minggu pertama pada pendahuluan itu isinya hampir sama dengan milik saya. Akan tetapi pada guru pamong itu tidak menyediakan tes asesmen diagnostik, sedangkan pada saya ada asesmen diagnostik, yaitu asesmen awal untuk mengetahui pengetahuan awal siswa dan kesiapan belajar siswa. Yang saya gunakan ada dua, yaitu asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Untuk selanjutnya pada kegiatan inti pada guru pamong sendiri, peserta didik itu diberikan aktivitas untuk membaca mandiri. Nah, pada kegiatan inti saya itu memang sama untuk membaca, akan tetapi pada guru pamong itu memberikan sumber bahan bacaan yaitu pada buku siswa atau buku paket. Sedangkan kalau saya yaitu dapat menggunakan link, yaitu link dari ringkasan materi pelajaran usaha dan juga energi. Nah, karena di minggu pertama itu guru akan menjelaskan mengenai usaha dan daya, berarti yang digunakan adalah usaha dan daya. Nah, yang pada pertemuan pertama ini saya menggunakan
problem based learning sebagai model pembelajarannya. Sedangkan Guru Pamong menggunakan project based learning. Di sini Guru Pamong tidak menyertakan link video yang lainnya, sedangkan pada pembelajaran yang saya modifikasi modul ajarnya itu menggunakan link video. Ini adalah link YouTube-nya. Nah, selanjutnya di saya itu ada diferensiasi produk, yaitu dengan membuat mind mapping. Sedangkan di Guru Pamong itu hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat oleh peserta didik. Jadi peserta didik membuat pertanyaan, tetapi juga menjawabnya. Sedangkan kalau di saya menggunakan LKPD itu berisi pertanyaan, berisi praktik juga, akan tetapi juga menghasilkan produk, yaitu membuat mind mapping. Untuk selanjutnya, pada kegiatan penutup itu isinya sama, tidak jauh beda. Nah, untuk yang pertemuan kedua ini pada pendahuluan, saya dan Guru Pamong itu hampir sama isinya. Sedangkan untuk yang kegiatan intinya yang berbeda. Pada kegiatan inti, Guru Pamong lagi-lagi memberi atau meminta siswa untuk membaca buku siswa. Saya menggunakan link rangkuman yang berada di internet dan juga YouTube, dikarenakan jika siswa hanya membaca pada buku siswa saja, siswa akan mudah bosan atau mereka itu tidak ingin membuka buku paket. Mereka itu kebanyakan ingin yang ringkas, yang langsung ada. Maka dari itu saya memberikan link ringkasan sebagai penunjang buku paket tersebut. Lalu ada link YouTube digunakan untuk bagi siswa yang tidak memahami buku bacaan atau tidak suka membaca, siswa dapat menggunakan atau belajar menggunakan channel YouTube yang telah tersedia ini. Selanjutnya, pada minggu kedua ini, pembelajaran kedua, saya juga membuat kelompok. Sama seperti minggu pertama tadi juga membuat kelompok, minggu kedua juga membuat kelompok mengenai untuk mengerjakan LKPD energi. Nah, LKPD energi ini dapat dikerjakan melalui praktikum fisik dan juga dapat melalui praktikum virtual atau laboratorium virtual. Yang sini sudah ada linknya dan dapat diakses oleh semua siswa. Nah, tujuannya digunakan adanya laboratorium virtual itu karena di sekolah SMP Negeri 39 merupakan sekolah inklusi, di mana tidak hanya siswa-siswa reguler, tetapi siswa yang memiliki beberapa disabilitas juga ikut belajar di situ. Dengan adanya beberapa disabilitas seperti disabilitas fisik yang tidak memungkinkan untuk melakukan praktikum seperti yang tertulis di LKPD, dapat menggunakan praktikum di laboratorium virtual. Dan bagi siswa yang juga tidak menyukai aktivitas fisik terlalu banyak, lebih menyukai aktivitas menggunakan perangkat pembelajaran seperti laptop atau HP, dapat menggunakan laboratorium virtual. Nah, untuk yang kegiatan penutup itu juga sama, tidak terlalu jauh berbeda. Sedangkan untuk pertemuan minggu ketiga yaitu membahas mengenai pesawat sederhana. Pada minggu ketiga yaitu mengenai pembelajaran bab pesawat sederhana. Pada pertemuan minggu ketiga di modul ajar Guru Pamong itu kegiatan pendahuluan hampir sama dengan milik saya. Sedangkan yang menjadi pembeda adalah pada kegiatan inti. Pada kegiatan inti di Guru Pamong itu langsung membaca, sama ya, membaca
di halaman 97 sampai 104 di buku siswa. Sedangkan di saya itu pembedanya atau modifikasinya dengan memberikan link materi mengenai usaha pesawat sederhana dan energi. Di Guru Pamong tidak menyediakan link YouTube. Pada saya menyediakan link YouTube mengenai materi pesawat sederhana. Di sini ada beberapa link yang dapat diakses oleh peserta didik. Lalu untuk selanjutnya kita sama-sama membuat kelompok. Nah, pada kelompok ini dengan cara mengamati satu contoh pesawat sederhana. Nah, ini juga mengamati satu contoh pesawat sederhana yang pembedanya yaitu lagi-lagi di laboratorium virtual. Guru Pamong tidak menyediakan laboratorium virtual karena biasanya Guru Pamong langsung praktik di kelas. Sedangkan saya memberikan laboratorium virtual digunakan supaya peserta didik yang mengalami keterbatasan tidak bisa praktikum langsung atau identifikasi langsung di kelas dapat menggunakan laboratorium virtual dan juga dapat memudahkan peserta didik yang lain untuk memperoleh informasi yang lebih dalam selain informasi yang didapatkan dari keadaan di kelasnya. Nah, untuk selanjutnya pada bab kegiatan penutup itu sama, guru menyimpulkan, lalu guru merefleksi baik siswa atau gurunya, lalu menginformasikan kegiatan pembelajaran berikutnya, serta guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi untuk tetap semangat belajar. Nah, selanjutnya ada asesmen penilaian atau penilaian. Di sini pada pertemuan minggu ke-1, asesmen penilaian yang dimiliki Guru Pamong itu hanya materi ujian pemahaman di halaman 91. Nah, di sini lebih tepatnya di buku siswa ya. Sedangkan kalau saya ada asesmen diagnostik dan kognitif dan non-kognitif. Nah, ini sebagai bentuk modifikasi saya mengenai asesmen pada pertemuan ke-1. Nah, di pertemuan ke-1, modifikasi saya yang lain adalah penggunaan LKPD. Ini LKPD yang saya gunakan. Yang pertama itu mengidentifikasi mengenai usaha dan bukan usaha. Yang kedua yaitu praktik langsung. Yang ketiga yaitu menguji kemampuan dengan mengerjakan soal-soal, ada 3 soal. Sedangkan yang keempat itu mengenai membuat karya, yaitu mind mapping mengenai materi usaha dan daya. Nah, pada asesmen milik Guru Pamong belum dicantumkan mengenai penilaian. Di sini saya mencantumkan yaitu penilaian LKPD, di mana soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu memiliki poin 10, 10, dan 30 dengan jumlah poin 50 dan dikalikan 2. Nah, nanti akan dapat nilainya yang akan dibagi menjadi ini sesuai dengan KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Antara ini memberitahu peserta didik itu sudah mencapai ketuntasan atau belum. Untuk soal nomor 4, karena membuat mind mapping, jadi di sini ada beberapa pedoman dari asesmen formatifnya, yaitu peserta didik itu mempresentasikan nantinya. Ya, setelah mempresentasikan akan dinilai dan mind mapping tersebut juga akan dinilai, yaitu dengan penilaian produk. Selanjutnya pada minggu kedua, pada asesmen atau penilaian modul ajar milik Guru Pamong, itu peserta didik akan mengerjakan uji pemahaman halaman 96.
Sedangkan di modul ajar yang saya modifikasi yaitu dengan memberi tes diagnostik kognitif terlebih dahulu, di mana untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik, mana saja yang sudah dipahami dan mana saja yang belum dipahami. Nah, untuk penilaian di sini ada 6 soal dengan masing-masing adalah nilainya 10 dan 5. Nanti jumlah skornya adalah 50, akan dikalikan 2 mendapatkan 100. Nah, 100 ini nanti akan diturunkan dalam bentuk KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, di mana sudah paham atau belum. Yang belum mencapai atau banyak soal yang belum bisa dijawab oleh peserta didik nanti akan dibahas waktu pembelajaran. Selanjutnya untuk asesmen diagnostik non kognitif di sini hanya untuk mengetahui kesiapan peserta didik dalam pembelajaran. Apakah peserta didik itu sudah siap atau belum? Siap atau tidak siap memang akan tetap dilaksanakan pembelajaran, akan tetapi dengan adanya pengetahuan guru mengenai kesiapan peserta didik, nantinya akan lebih mudah untuk mengetahui bagian mana yang peserta didik tidak siap, supaya dapat mengantisipasi di pembelajaran selanjutnya peserta didik menjadi lebih siap. Nah, untuk yang selanjutnya ada penilaian asesmen, ada asesmen formatif. Di asesmen formatif ini yaitu dengan mengerjakan lembar kerja individu atau kelompok. Sebenarnya ini lembar kerja individu, namun dikerjakan secara kelompok. Nah, ini tugasnya dapat dilakukan langsung, praktek langsung di tempat, atau bisa menggunakan laboratorium virtual tadi. Nah, untuk penilaian di sini ada 4 kriteria. Nanti setelah dihitung akan diturunkan menjadi KKTP lagi. Untuk penilaian pertemuan ketiga, ini ada membuat rancangan kincir air sama seperti milik guru pamong, dan untuk uji pemahaman LKPG-nya juga sama tidak terlalu banyak perbedaan, supaya karena ini yang kincir air itu lebih sesuai. Jika diubah atau dimodifikasi yang lain, itu kemungkinan menurut saya belum tentu sebaik proyek pembuatan kincir air. Setelah itu untuk yang selanjutnya adalah minggu keempat. Jadi di minggu pertama itu yang kita gunakan adalah 5 jam pelajaran. 5 jam pelajaran dengan 1 jam pelajaran itu 40 menit. Jadi 1 minggu itu ada 200 menit. Sedangkan pada bab 3 ini kita mendapatkan 30 jam pelajaran. Nah, karena di sini sudah menggunakan 20 jam pelajaran, yang 10 jam pelajaran itu digunakan untuk melakukan proyek membuat kincir air ini, dan juga untuk membahas yang belum tercapai. Nah, ini ada setelah adanya asesmen sumatif yang berisi 15 uraian, nanti penilaiannya adalah benar keseluruhan yaitu 15 dikali 6 akan mendapat nilai 90. Nah, 90 ini akan dikali 10 menghasilkan 900, nanti akan dibagi 9 untuk mendapatkan nilai 100. Nah, nilai ini nanti akan dimasukkan ke dalam KKTP ini, dikategorikan apakah peserta didik itu belum mencapai, sudah mencapai, atau masih perlu perbaikan. Nah, untuk selanjutnya ada pengayaan. Nah, pengayaan ini tujuannya
untuk menambah wawasan peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan. Sedangkan untuk remedial itu bagi peserta didik yang belum tuntas akan diadakan remedial dengan mengerjakan ulang kembali soal-soal yang salah atau belum dijawab dengan benar sebagai remedinya sampai benar lagi. Nah, selanjutnya ada lembar kerja. Ini lembar kerja milik Guru Pamong dan milik saya. Ini yang LKPD pada pembelajaran ke-1 mengenai usaha. Ini yang sebelah kiri milik Guru Pamong saya mengenai usaha dan energi. Ini usaha, dan ini yang kedua energi. Energi di sini yang saya gunakan yaitu energi kinetik dan potensial. Yang ketiga milik Guru Pamong dan saya sama. Nah, selanjutnya ada materi kegiatan. Materi kegiatan ini pada Guru Pamong sudah sampai ini saja, dan saya juga dengan penambahan sedikit yaitu mengenai konversi energi. Untuk yang lain juga sudah hampir mirip karena saya hanya memodifikasi di bagian kegiatan inti dan asesmennya. Nah, untuk refleksi di sini sama, yaitu mengenai refleksi guru dan peserta didik. Refleksi guru, kami akan menjawab mengenai pertanyaan ini, sedangkan peserta didik akan menjawab pertanyaan ini. Dan untuk refleksi peserta didik akan diberikan Google Formulir untuk mengisi peserta didik dalam pembelajaran hari itu. Sekian dari saya pemaparan mengenai modul ajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.